Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anandaku sekalian, semoga kalian diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat melaksanakan suatu program pembelajaran secara online atau daring. Ibu bapak guru di sekolah dan kalian di rumah masing-masing. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca serta menghafal doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kemanfaatan ilmu untukku yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku ilmu yang dapat bermanfaat untukku, serta tambahkanlah juga ilmu untukku. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana telah Kau terangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu, selamanya dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Setelah itu, coba kita buka kembali Al-Quran. Kita membaca Quran surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba perhatikan bagaimana cara penggunaan panjang dan pendek dari hukum tajwid atau tahsin dalam Quran surat An-Nasr tersebut. Kita perhatikan, idza itu ada hukum yang disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Ketika alif mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah ya. Di sini ada huruf berbaris fathah. Alif mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Nah, perhatikan ya. Sini alif mati sebelumnya ada huruf dha yang berbaris fathah. Jadi huruf mad tabi'i itu ada 3. Alif mati sebelum fathah, ya mati sebelum kasroh, dan waw mati sebelum dhamma. Lalu idza jaa itu mad wajib. Mad wajib itu aslinya sebelumnya mad tabi'i, tetapi menghadapi hamzah dalam beda kalimat. Ketika membacanya 5 sampai 6 harokat. Idza jaa nasrullah, rullah ini namanya tafhim ya. Tafhim atau tebal. Jadi ketika kita membacanya harus tebal ya. Lam jalalah sebelumnya ada huruf berbaris fathah atau dhammah, itu namanya tafhim, tebal. Kalau misalkan
Lam jalalah sebelumnya ada huruf berbaris kasroh, itu namanya tarkik. Idza jaa nasrullahi wal, ini alif lam. Alif lamnya dibaca jelas, alif lam qamariyah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi hanya juga disebutkannya wal fath. Wa ra'ai ai. Nah, ini sering disebut madlen ya, atau juga disebut harfulen. Ya mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Wa ra'aitan tan. Nah, di sini ada gunah ya. Gunah yaitu nun ditasydid ya. Nun tasydid dan mim tasydid itu disebut gunah. Nah, selain itu juga di sini ada alif lam, yaitu alif lam syamsiyah. Ya, jadi bedanya alif lam qamariyah sama alif lam syamsiyah, kalau alif lam qamariyah itu dibaca jelas ya. Kalau alif lam syamsiyah itu dilebur. Jadi alif lamnya tidak dibaca langsung ke huruf berikutnya. Jadi ketika gunah harus ditahan dulu ya. Wa ra'aitan gunah ditahan dulu. Wa ra'aitan mad tabi'i. Alif lam alif mati sebelumnya ada huruf berbaris fathah atau fathah menghadapi alif mati. Wa ra'aitan nasa yad ini qalqalah ya. Dibaca qalqalah, dibaca pantul. Huruf qalqalah ada 5 ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Ketika huruf tersebut sukun atau mati, maka harus dibaca pantul. Ini termasuk qalqalah sugro karena di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah kalimat. Yadkhulu matabi'i, nafi matabi'i, di matabi'i, nillah. Nah, ini tarkik ya. Kasroh menghadapi huruf lam zalalah atau lam zalalah sebelumnya ada huruf berbaris kasroh. Jadi tipis ketika membacanya, tipis. Lah bukan loh ya. Fi dinillahi afwa wa matabi'i jamad madiwan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir gho ya. Ghin itu makhorijul hurufnya di tenggorokan bagian atas ya. Kalau kita belajar makhorijul huruf, jadi dalam tenggorokan itu terbagi 3 bagian ya. Ada tenggorokan bagian atas, tenggorokan bagian tengah, sama tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian atas itu keluar huruf kho dan gho ya. Kho dan gho. Terus tenggorokan bagian tengah itu keluar huruf ain dan ha ya. Ain dan ha. Ha, ain, a. Lalu tenggorokan bagian bawah keluar huruf alif dan ha, a dan ha. Ha besar ya, ha besar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, gunah ya. Ini harus ditahan dulu karena gunah. Innahu kamatobi tau ada tasydid tahan tawwaba. Nah, shadaqallahul azim. Jadi coba perhatikan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid dan tahsin yang benar. Jadi ketika kita membaca Al-Quran berbeda dengan membaca koran, membaca majalah atau buku ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Mungkin cukup sekian dulu. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Semoga kalian senantiasa semangat dalam membaca serta menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.